Dari tim yang sempat porak-poranda, Napoli menjelma menjadi raksasa baru Serie A lewat strategi gila Antonio Conte. Kini mereka siap tampil lebih beringas dengan misi merekrut bintang-bintang buangan yang ingin bangkit, seperti Kevin De Bruyne, Keisha, hingga Kang In-lee. Di kota yang hidupnya diwarnai letupan gunung dan kegilaan sepak bola, lahirlah kisah yang tak kalah meledak. Napoli yang sempat jadi lelucon karena tak lolos ke Eropa dan dihantam krisis internal, kini berdiri tegak sebagai juara Serie A. Namun mereka belum puas. Antonio Conte, si The Godfather, dari ruang taktik tengah menyiapkan versi Napoli yang lebih puas dengan merekrut bintang-bintang buangan yang haus pembuktian. Dari batas krisis menuju tahta juara. Awal musim 2024-2025 adalah mimpi buruk bagi Napoli. Gagal lolos ke kompetisi Eropa membuat mereka kehilangan daya tarik di pasar transfer. Nama-nama incaran seperti Sofyan Amrabat, Nikola Zalewski, dan Artem Dovbyk gagal didaratkan. Antonio Conte nyaris angkat kaki. Frustasi dengan keterbatasan dana dan ambisi klub yang sempat buram. Namun dari keterbatasan itulah lahir strategi brilian, yaitu merekrut pemain-pemain buangan. Romelu Lukaku, Leonardo Spinazzola, Billy Gilmour, dan David Neres serta Scott McTominay menjadi bagian dari pasukan bekas Conte. Alih-alih jadi beban, mereka justru menjelma menjadi motor kejayaan. Lukaku kembali jadi monster dengan 14 gol dan 10 assist. Spinazzola yang sempat redup karena cedera bersinar sebagai winger improvisasi. Billy Gilmour, pemain yang diremehkan Brighton itu, mulai lebih tajam dari Lobotka secara statistik 5,51, umpan progresif dan 1,91 tackle sukses per laga. Namun bintang terbesar musim ini adalah Scott McTominay dibuang oleh Manchester United dan jadi bahan olok-olok. McTominay mengejutkan dunia dengan 12 gol dari total 7,4 ekspektasi gol. Ia pun diganjar sebagai MVP Serie A. Dari reruntuhan karir, McTominay bangkit di bawah Conte. Pabrik bintang buangan ini bekerja lebih baik dari siapapun yang membangun skuad bermodal besar. Drama Conte dan janji setia Napoli. Meski menjuarai Liga, badai belum sepenuhnya reda. Conte sempat meledak. Ia mengancam hengkang dan dirumahkan kembali ke Juventus. Aurelio De Laurentiis, presiden Napoli, sempat berseteru dengannya, menyebut sang pelatih terlalu banyak drama. Namun pada akhirnya, Napoli tahu siapa dalang di balik kejayaan. Conte kemudian dirayu bertahan dengan janji semua keinginannya bakal dipenuhi. Conte kemudian menuntut dana transfer sebesar 100 juta euro dan peningkatan gaji tim menjadi 110 juta euro. Ia juga meminta kontrak baru senilai 9 juta euro per musim termahal di Serie A, bahkan melebihi Allegri di Milan dan Inzaghi di Inter. Gila? Memang mungkin, tapi ini harga yang harus dibayar untuk mempertahankan mastermind juara. Kevin De Bruyne, proyek gila berikutnya. Kabar terpanas datang dari Kevin De Bruyne yang sangat maestro di Belgia yang dibuang Manchester City setelah lebih dari 1 dekade mengabdi. Conte tidak membuang waktu. Ia langsung menelpon De Bruyne dan mengajaknya ke Naples. "Saya butuh kamu," kata Conte menurut laporan Football Italia. De Bruyne kabarnya setuju, bahkan rela dipotong gaji besar-besaran dari 21 juta euro di City menjadi hanya 6 juta euro di Napoli. Presiden De Laurentiis juga mengonfirmasi bahwa De Bruyne tengah mencari rumah di Italia. Jika resmi bergabung, ia akan menjadi transfer paling emosional dan simbolik. Pemain yang dianggap habis justru mungkin akan menjadi pusat revolusi baru bagi Napoli. Namun tantangan juga hadir. Lini tengah Napoli sudah solid dengan McTominay, Lobotka, dan Andre Frank Zambo.
Conte harus memikirkan ulang skema untuk menyatukan semua pemain terbaik yang ia miliki. Tapi jika ada yang bisa menyulap formasi demi bintang buangan, itu adalah Conte. Federico Chiesa dan Kang In-lee amunisi baru di sayap. Tak hanya lini tengah, Conte juga ingin daya ledak lebih dari lini depan. Meski juara, Napoli cuma mencetak 59 gol, tertinggal jauh dari Inter Milan yang bikin 79 gol. Federico Chiesa jadi incaran utama. Gagal bersinar di Liverpool karena kalah saing dengan Salah, Chiesa kini diambang comeback karir. Conte percaya, letakkan dia di kontak penalti, dia akan mencetak gol. Napoli juga mengincar Kang In-lee, pemain dari PSG. Pemain Korea Selatan yang dikenal fleksibel bisa bermain sebagai gelandang serangan maupun sayap. Jika berhasil merekrutnya, Conte akan punya varian taktik yang lebih luas dan lincah. Nama lain seperti Jonathan David juga sempat muncul, namun Conte diyakini lebih percaya pada Lukaku sebagai target man utama. Menjawab tantangan musim depan. Dengan tambahan nama-nama besar seperti De Bruyne, Chiesa, dan Kang In-lee, Napoli bukan hanya mempertahankan dominasi, tapi juga menebar ancaman ke level Eropa. Gaya jila Conte dan keberanian manajemen Napoli merangkul para buangan justru membentuk tim yang lapar, rendah hati, dan ganas di lapangan. Kini pertanyaannya, mampukah mereka mengulang kejayaan atau bahkan melangkah lebih jauh di Liga Champions? Jawabannya mungkin tergantung dari satu hal, sejauh mana Napoli terus percaya bahwa bintang terbaik tak selalu lahir dari sinar gemerlap, tapi dari klubnya pengabdian. Dan di tangan Antonio Conte, bintang-bintang itu bersinar kembali. Napoli bukan sekedar tim, mereka adalah rumah bagi pemain yang sempat kehilangan harga dirinya, dan kini bersatu menjadi kekuatan paling berbahaya di Italia.